saya melihat Mario Teguh bisa jadi motivator dengan Golden Wish itu, saya berharap suatu saat saya punya program di Metro TV gitu kan. Cuma karena beda, dia pakai salam super kan waktu itu. Makanya kenapa alasan saya pakai salam lemper? Karena supaya ya didengar tuh kan super sama lemper ya endingnya Beda sama lah, tipis. sama-sama pernya satu itu. Kenapa saya pilihnya lemper ya karena saya lontong kan. Iya. Karena saya dulu kan juga motivator. Iya. Saya kan dulu ya motivator saya. Oh, memotivasi siapa? Saya memberi motivasi supaya saya bisa beli motor. Tapi serius, dulu di Metro TV ini kan ada apa? Mario Teguh, Golden Wish. Ya. Ini percaya tidak percaya. Saya dulu tahun 2009-2010 lah. Ketika mulai muncul stand up komedi kan, saya itu berpikir bahwa saya melihat Mario Teguh bisa jadi motivator dengan Golden Wish itu, saya berharap suatu saat saya punya program di Metro TV gitu kan. Cuma karena beda, dia pakai salam super kan waktu itu. Makanya kenapa alasan saya pakai salam lemper? Karena supaya ya didengar tuh kan super sama lemper ya endingnya Beda sama lah, tipis. sama-sama pernya satu itu. Kenapa saya pilihnya lemper ya karena saya lontong kan. Iya. Jadi masih satu marga lah gitu. Lontong dalam. Terus saya sudah nyiapin judul program. Apa tuh? Kalau dia punya Golden Wish, karena saya seorang komedian, saya The Gendeng Wish. Golden and gendeng lah, itu kan juga ada kemiripan. Laku gak tuh pas ditawarin? Enggak. Paham sih. Nah, karena Metro waktu itu masih punya Golden Wish. Coba kalau udah nggak punya, mungkin Gendeng Wish itu menarik sekali. Oke, terakhir nih Cak. Ya terakhir, Ya, ya Allah. aduh. Aku udah pamit nggak pulang ini padahal. Saya pikir ngobrol sampai pagi. Aduh Cak, gendeng wes nih kita kan. Oke, lupa tadi mau nanya apa nih Cak? Saya jawab dulu aja biar kamu ingat pertanyaannya gimana. Siapa tahu dengan tak aku jawab kamu jadi ingat pertanyaannya. Cak, ini pertanyaannya. Teman-teman Cak Lontong, artis-artis, komika, yang paling fenomenal kan Komeng ya. Udah masuk tuh, anggota DPD. Keren. Keren. Cak Lontong kapan? Kepikiran juga gak? Saya kalau dibilang kepikiran enggak. Tapi kalau mikirin juga enggak. Jadi gimana ya, jelasinnya susah ya. Tapi dengan nyebut itu kamu sudah sangat jelas bisa menerima gitu. Tapi jelasinnya susah. Tapi kalau dibilang saya memang orang yang tidak anti atau tidak alergi dengan politik. Ini terbukti dengan saya terlibat dengan kegiatan-kegiatan politik. Tapi sampai sekarang saya memang belum pernah punya pikiran dan keinginan untuk memutuskan terjun langsung sebagai ya itu tadi misalnya anggota dewan, kader partai atau apapun saya di pilkada. Padahal sudah banyak tawaran dan itu udah jauh ya, mungkin 10 tahun yang lalu sudah banyak banget nawar-nawarin, tapi memang saya belum kepikiran dan sampai sekarang tidak berpikir ke arah situ. Kali ini ada yang nawarin gak Cak? Di masa waktu itu caleg, kemudian musim kepala daerah ini ada yang nawarin gak? Ada. Untuk Surabaya saya juga ditawarin kan untuk wali kota gitu. Tapi memang Siapa Cak yang nawarin? banyak. Ya Allah, banyak banget sampai kadang-kadang saya Sebut dong siapa? sini dulu ada dari itu tahun sebelum ini 2019. Udah ditawarin sama Bu Janet. Apa tuh tawarannya? Diajak ngobrol. Untuk diusung di Surabaya. Wali kota 2019 waktu itu. Tapi Ya akhirnya saya setelah ketemu berapa kali dan intens ketemu, mungkin dikira saya mau, tapi endingnya tetap saya nggak mau. Padahal waktu itu kalkulasinya ya untuk di Surabaya
perhitungan menangnya sangat besar. Tapi saya waktu itu karena gini, untuk terjun ke politik dalam arti menjadi kepala daerah, kemudian jadi anggota legislatif atau DPD gitu, saya itu orang yang mungkin buat saya itu aneh ya. Saya itu orang yang aneh. Saya itu orang yang di dunia entertain, tapi saya tidak mengandalkan hidup saya pada popularitas. Walaupun itu hal yang bisa berjalan seiring ya. Jadi maksudnya begini, saya itu punya doa yang saya baca, saya ucapkan dari dulu sampai sekarang. Berkaitan dengan profesi saya. Jadi intinya adalah saya 100% saya terjun memilih profesi jadi entertainer, sebagai pelawak, sebagai komedian. Tapi doa saya adalah, ya Allah, saya tidak terkenal tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah rezeki saya lancar dari profesi yang saya tekuni. Karena buat saya bekerja atau apapun yang saya raih seperti ini nggak lebih dari ya buat keluarga saya, terutama anak saya gitu. Jadi kalau alasannya tadi kenapa nggak terjun politik? Ketika anak saya, keluarga saya, anak istri saya terutama tidak mengizinkan itu, apapun itu saya nggak akan lakukan. Dan memang tidak diizinkan ya, Cak ya? Dan yang terakhir saya katakan tadi, ketika ditawarin itu, ketika anak saya pun ikut, aku ketemu dengan beberapa orang partai, kemudian waktu itu anak saya ngira bahwa saya akan memilih itu dan mau menerima. Sampai anak saya mengira seperti itu. Karena kalau sebelumnya dia tahu bahwa saya menolak karena mereka pengennya saya menolak. Tapi waktu yang saya sebutkan tadi itu, karena sering saking intens saya ketemu, anak saya pun mengira bahwa saya akan mau nerima, ngambil itu kan. Itu sampai anak saya yang terutama yang cewek yang nomor 2 itu, dia nangis tidak mau saya mengambil tawaran itu sampai dia nangis. Jadi buat saya kalau anak sampai nangis ya nggak ada alasan lain buat saya untuk tidak nurutin. Karena ya apapun yang saya lakukan seperti saya katakan tadi, orang itu buat anak saya, kalau saya memilih sesuatu dan itu membuat anak saya menangis ya buat apa? Iya. Jadi ketua tim ses keluarga dukung kalau itu, karena sekali lagi saya tidak terjun langsung untuk di pilkadanya kan, saya membantu paslon untuk bisa memberikan yang terbaik untuk warga yang dipimpin. Kalau itu juga saya lakukan ketika 2014, 2019 mendukung capres, 2024 kemarin juga itu saya lakukan, dan kalau itu mereka nggak keberatan. Oke. Tadi udah bilang terakhir ya? Paling terakhir deh. Oh, namanya juga si paling ya. Iya kan, si paling. Karena Cak Lontong itu sudah dekat ya dengan politik Indonesia itu sudah lama, meskipun tidak terjun langsung, tapi kan dekat dengan tokoh-tokohnya, pasti lumayan paham lah bagaimana situasi politik kita hari ini. Cak Lontong, apa yang Cak Lontong rasakan tentang politik hari ini, dan yang Cak Lontong ingin berubah dengan kondisi politik hari ini itu apa? Saya mau terlibat dalam kegiatan politik walaupun bukan sebagai pelaku, tapi hanya supporter aja, supporting aja. Itu karena saya melihat waktu itu ya ada sebuah harapan dalam kepemimpinan di Indonesia ini. Ketika dulu saya tahu betul, saya waktu kuliah itu masa Orde Baru. Waktu itu saya berpikirnya begini, pemimpin di Indonesia itu menurut saya, pemikiran saya waktu itu ya, di zaman Orde Baru itu hanya ada dari 2 jalur. Anda dari militer atau dari akademisi. Jadi kamu anak tentara? Bukan masalah anak tentara. Kamu mau jalur tentara atau jalur kampus. Itulah yang akan menjadi pemimpin dan orang-orang hebat di negeri ini. Dan saya waktu itu mahasiswa, saya nggak ikut akabri kan. Jadi saya bahwa hanya 2 jalur itu yang bisa menjadi pemimpin.
Tetapi Orde Baru akhirnya kita 32 tahun tanpa punya hak pilih, dapat presiden yang setiap 5 tahun yang sama. Ya sebenarnya ngirit juga ya, nggak perlu ganti foto presiden, cukup wakilnya. Tapi kan bukan seperti itu yang kita harapkan dalam demokrasi. Sampai akhirnya terjadilah reformasi. Itu harapan baru kita punya. Sampai akhirnya tahun 2004 itulah pemilu yang dilakukan, rakyat bisa memilih langsung. Itu kan harapan juga. Tapi ternyata dengan berjalannya pemilu 2004, 2009 itu ya balik lagi, hanya orang pada level-level itu. Sampai akhirnya 2014 itu ada harapan baru bahwa ada seorang pemimpin yang bukan anaknya siapa-siapa. Dia tidak terafiliasi dalam arti bukan tokoh dari partai manapun, tapi bisa menjadi pemimpin. Waktu itulah saya terjun berani, bukan mau membantu dalam karena harus seperti ini pemimpin. Siapapun warga negara di Indonesia ini, ketika Anda punya kemampuan, punya kemauan dan Anda benar melakukan, Anda punya peluang menjadi pemimpin, presiden. Tidak peduli Anda anak siapa, dari keturunan siapa gitu. Makanya saya mau berjuang untuk itu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kan juga kita melihat bahwa kok kayaknya itu masih udah mulai nggak akan berlaku lagi gitu. Saya juga mungkin saya sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa nak kamu sekolah yang pinter, kamu yang benar biar kamu nanti bisa jadi presiden. Kok kayaknya berat lagi, balik lagi berat karena kamu hanya anak seorang pelawak gitu kan. Kecuali kalau kamu anak orang yang pejabat atau apa. Jadi tracknya akan kembali ke situ lagi. Buat saya ini situasi yang menyedihkan lah buat saya. Harusnya demokrasi ini tetap membawa bahwa siapapun punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih selama itu punya kemampuan yang bisa ditunjukkan dan dibuktikan dan saya berharap demokrasi kita akan kembali ke arah situ sih.